Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas bisa dipimpin teman-temannya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kita masih diberikan kesempatan nikmat berupa kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Apakah kalian semua siap untuk belajar pada hari ini? Siap semua ya? Siap. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Tujuan dan manfaat yang bisa anak-anak dapat dengan mempelajari wawancara adalah anak-anak bisa mengidentifikasi cara-cara melakukan wawancara secara detail, sehingga nantinya anak-anak bisa mempraktekannya untuk memperoleh informasi melalui wawancara. Apakah bisa dipahami? Bisa ya? Ya. Sebelum Bapak mulai menjelaskan tentang materi wawancara, kalian akan belajar tentang pengertian wawancara, istilah yang ada di dalam wawancara, dan hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan wawancara. Baik, selanjutnya di sini Bapak akan membacakan materi dan kalian semua menyimak dengan sebaik-baiknya. Kalian catat aspek-aspek apa saja yang akan Bapak bacakan tadi. Ini untuk mengetes kemampuan menyimak anak-anak semua. Karena kemampuan menyimak adalah salah satu hal yang akan Bapak nilai selama pembelajaran bahasa Indonesia ini. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Akan Bapak mulai sekarang. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapat sebuah informasi. Di dalam wawancara terdapat beberapa istilah. Yang pertama, ada narasumber. Orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Lalu ada pewawancara, orang yang melakukan wawancara. Anak-anak di dalam melakukan wawancara harus memiliki sikap. Sikap tersebut adalah merupakan sebuah acuan saat kalian melakukan wawancara. Sikap pertama, Anda harus santun di dalam melakukan wawancara. Gunakan bahasa yang baku dan pertanyaan singkat serta mudah dipahami. Kalian juga tidak boleh menyela pembicaraan narasumber, karena ini merupakan tindakan yang tidak baik untuk kita lakukan oleh seorang pewawancara terhadap narasumber. Dan saat kalian memilih narasumber harus sesuai dengan bidang keahliannya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya ketika kalian ingin mendapatkan sebuah informasi tentang sepak bola, kalian wawancarai seorang pesepak bola ataupun komentator. Harus sesuai dengan bidang keahliannya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama, tentukan tema.
dengan tujuan agar kalian fokus terhadap apa yang ingin kalian tanyakan kepada narasumber. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Kemudian, mengurutkan daftar pertanyaan. Lalu, menentukan narasumber sesuai dengan bidang keahlian yang sudah kalian pilih. Lalu, melakukan wawancara. Selanjutnya, mencatat hal-hal penting seputar jawaban narasumber. Dan yang terakhir, membuat laporan dan kesimpulan hasil wawancara. Di dalam membuat pertanyaan, kalian harus benar-benar tahu tentang konsep 5W plus 1H. Karena di dalam membuat pertanyaan dalam wawancara harus menggunakan konsep tersebut. Di sini apakah ada yang tahu tentang konsep 5W plus 1H? Yo, siapa yang tahu? Acungkan tangan. Ya, kamu Mas. Apa konsep 5W plus 1H? Ya, benar sekali. Jawaban dari Mas Ari. Konsep 5W plus 1H terdiri dari what, apa, why, mengapa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, dan how, bagaimana. Bapak akan memberikan contoh membuat pertanyaan dengan menggunakan konsep 5W plus 1H untuk memperoleh informasi tentang bencana alam gempa bumi. Anak-anak, saya harap untuk menyimak dengan baik-baik. Apa dampak yang dirasakan warga atas bencana gempa bumi ini? Mengapa gempa bumi dapat terjadi di wilayah ini? Siapa yang membantu mengevakuasi korban? Kapan gempa bumi ini terjadi? Di mana dampak terparah yang dirasakan akibat gempa bumi ini? Bagaimana cara yang sudah dilakukan untuk mengevakuasi korban gempa bumi? Itulah cara yang kita lakukan membuat pertanyaan dengan menggunakan konsep 5W plus 1H. Apakah anak-anak bisa memahaminya? Bisa ya? Ya, bisa. Untuk selanjutnya, sebelum melakukan wawancara, kalian jangan lupa untuk mengurutkan pertanyaan terlebih dahulu agar kalian selama melakukan wawancara tidak mengalami kebingungan. Dan setiap pertanyaan yang ingin kalian tanyakan dapat terarah dan teratur sehingga memudahkan narasumber dalam menjawabnya. Hal-hal penting lain yang harus anak-anak ketahui selama proses wawancara. Yang pertama, kalian harus membuat janji terlebih dahulu kepada narasumber dan meminta kesediaan narasumber untuk dimintai informasinya. Kedua, jangan lupa memperkenalkan diri kalian sebelum melakukan wawancara. Dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada narasumber. Yang terakhir, jangan lupa untuk menyampaikan permohonan maaf kepada narasumber jika ada hal yang kurang berkenan selama proses wawancara. Baik, demikian materi wawancara kita pada hari ini. Sebelum Bapak memberikan tugas kepada kalian semua, apakah ada hal yang ingin ditanyakan tentang materi wawancara? Jika ada yang bertanya, silakan, jangan malu-malu. Jangan malu-malu untuk bertanya, sesat di jalan nanti. Ya. Yuk, siapa yang mau bertanya? Iya, Mbak. Ya, bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam proses wawancara seperti gugup, seperti itu, Mbak?
Ya, anak-anak harus paham terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan sebelum melakukan wawancara. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, ketika kalian sudah membuat pertanyaan, kalian langsung mengurutkan pertanyaan tersebut. Karena itu merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan wawancara. Biasanya kalau kalian gugup dalam melakukan wawancara, itu banyak terpengaruh tentang pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada narasumber. Kalian merasa gugup karena kalian bingung apa yang ingin kalian tanyakan kepada narasumber. Untuk itu, kalian perlu mengurutkan daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara, agar wawancara dapat berjalan terarah dan teratur. Seperti itu, Mbak. Paham ya? Ya, paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Bapak memberikan tugas? Tidak ada ya. Tugas kalian pada pertemuan kali ini, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sebelumnya di kelas ini ada berapa siswa ya? Berapa, Mas Ketua? 30? 30 berarti 5 orang 6 kelompok. Oh ya, berarti Bapak akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Benar? Benar ya? Ya, benar. Jadi tugas yang harus kalian kerjakan adalah kalian membuat konsep pertanyaan dengan menggunakan 5W plus 1H. Lalu setelah kalian membuat pertanyaan, oh ya, jangan lupa untuk mengurutkan pertanyaan yang sudah kalian buat, agar kalian tidak bingung, agar kalian tidak gugup. Ya, bisa dipahami? Ya, bisa dipahami ya. Setelah kalian mengurutkan daftar pertanyaan, kalian langsung melakukan wawancara secara langsung, ya. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Jadi, untuk pertemuan minggu depan, kalian akan mempresentasikan hasil wawancara yang sudah kalian dapat, yang sudah kalian kumpulkan. Jadi setelah pulang sekolah, kalian mewawancarai seseorang, bisa guru, bisa pedagang, bisa usaha-usaha yang terdekat di lingkungan kalian. Sampai sini apakah bisa dipahami? Oh ya, Mbak? Oh ya. Kalau semisal ada yang mewawancarai tempat wisata tapi berbeda gitu, oh ya, nggak apa-apa. Misal kalian ingin mewawancarai Candi Untoroyono yang ada di Karangwungu, itu nggak apa-apa. Kalau yang kelompok lain misal ingin mewawancarai tentang Gunung Mijil yang ada di Kupang, boleh juga, bisa seperti itu, Mbak. Bisa, boleh. Yang penting jangan sama. Ya, bisa dipahami? Ya, bisa. Untuk selanjutnya, tugas yang harus kalian kumpulkan, yang pertama, kalian boleh mencatat atau di print konsep jawaban 5W plus 1H. Lalu minggu depan kalian kumpulkan kepada Bapak. Yang kedua, print-printan atau boleh ditulis sendiri untuk kalian presentasikan di depan kelas. Siap semua ya untuk tugasnya? Siap. Ya, siap. Jadi setelah pulang sekolah, kalian tentukan temanya yang akan kalian wawancarai. Tidak boleh sama terhadap kelompok yang lain. Harus berbeda ya. Bisa dipahami? Ya, bisa. Ya, anak-anakku sekalian, mungkin demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak sangat berharap kepada kalian semua
untuk terus semangat dalam menuntut ilmu, karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Setiap impian di masa yang akan mendatang itu berada di tangan kalian. Jadi kalian harus semangat dalam menuntut ilmu, kuasai bidang keahlian yang memang kalian sukai, dan jangan lupa untuk terus berdoa memohon kemudahan agar kalian semua nantinya menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Bapak. Jika ada salah kata dari Bapak dan perbuatan Bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.